Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi wabarakatuh. bersama kita, Pak Aba dan saya di channel Prof Aba, Provokator Kebaikan bersama Insya Pak Allah, Aba. amin. Semoga kita selalu berada dalam jalan kebaikan, selalu menilai kebaikan. Ya, Pak Aba, saya mungkin kita akan bahas beberapa berita-berita akhir-akhir ini ya Pak ya. Ya. Saya sempat baca Pak, ternyata di Australia itu udah mulai buat peraturan untuk anak-anak di bawah 15 tahun atau 16 tahun, mungkin 16 tahun ya, untuk mereka dilarang pakai gadget dan bermedia sosial. Nah, menurut kira-kira Pak, menurut Pak Aba, emang seberbahaya itu Pak? Gadget, media sosial, terutama untuk anak-anak yang di bawah umur yang mungkin kalau 16 tahun berarti masih remaja ya? Iya. Ya, itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Mas Arief. Kita sama-sama kalau teman-teman yang bergerak di dunia pendidikan anak-anak ya, mungkin kalau di Indonesia KPAI gitu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya, KPAI. Ya, kalau nggak salah ya. Yang bergerak di bidang perlindungan anak-anak, mungkin dia punya data yang lebih lengkap tentang case-case yang menimpa anak-anak gara-gara HP. Ya. Ada yang kecanduan, ada yang ngamuk setiap hari, ada yang nggak bisa punya kegiatan apa-apa selain main HP. Dulu saya punya teman di Pekanbaru, anaknya sudah lulus SMA, hobinya main game lewat HP dan bertandingnya dengan orang di kota lain, ada ya? Ya ada. Balap mobil atau apa itu. Sehingga harus bayar teleponnya mahal sekali, pakai saluran rumah. Ya, waktu itu masih pakai pulsanya. Anak seusia lulus SMA nggak mau ikut tes untuk masuk perguruan tinggi, main HP setiap hari. Waktu minta beli pulsa atau keperluan untuk mainnya itu, ibunya lama-lama nggak mau membelikan. Dari mulutnya bisa keluar kata-kata, nyesel gua punya ibu seperti ibu. Masa beliin gitu aja nggak bisa? Tagihannya mulai 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta per bulan. Ibunya seorang pengacara, duitnya banyak, tapi didapat tagihan seperti itu, pening juga. Nah, itu kasus. Mungkin 1-2. Tapi kalau itu mewabah, maka itu menjadi bahaya. Ya. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita ini tidak sadar bahwa yang kita hadapi itu buat kita seperti anugerah, tapi ternyata buat orang lain yang mendesain itu adalah sengaja untuk menyerang kita. Ya. Anak saya dulu kalau melihat film Donald Duck diburu ya, ketembak, bebeknya mati, nangis dia guling-guling. Umur di bawah 5 tahun. Betul-betul masih sensitif sekali. Loh, kok bebeknya mati gitu. Nangis. Nah, setelah SMP, SMA, mainan dia matiin orang, dapat poin. Matiin orang. Yang ditembak itu orang. Dulu lihat Donald bebek ditembak nangis, setelah besar yang ditembak orang. Apa yang terjadi coba? Mengikis rasa kemanusiaan. Nggak sadar itu. Nah, yang bikin game, kita yang main sepertinya happy aja ya. Sekarang gamenya ini kalau nembak itu dapat poin 100, nembak jenderal pangkatnya lebih tinggi, nembak tentara biasa dapatnya rendah, yang diincar jenderal. Jadi di game itu sensitivitas dia menjadi hilang. Ya, kepekaan dia bahwa ini yang ditembak orang meskipun cuma game, hilang. Lama-lama hilang. Itu didesain oleh pembuat game untuk membuat anak kita luntur rasa kemanusiaan seperti itu. Buat kita yang main happy-happy, tapi buat yang mendesain game itu, yes, berhasil. Nah, itu bagian dari yang namanya perang asimetris. Perang bukan
Ayo Mas Sopo Pas Amar, kita kan musuhan. Ayo pergi ke lapangan Sempur. Kamu di ujung sana, saya di ujung sini. Bawa senapan. Kamu wasitnya. 1, 2, 3, perang dimulai. Perang zaman dulu begitu. Musuhnya ada depan. Sekarang sudah asimetris. Yang nembak ke sana, yang kena sana. Nembak ke sana, yang kena sana. Kayak main karambol, tak, yang kena sana. Main bola biliar, tok, yang kena sana. Nah, kita nggak sadar. Nah, perang asimetris itu menyangkut banyak hal. Film, game, permainan, ya, olahraga, kebudayaan, lalu apa itu, bisnis, ya. Dulu kita dijajah itu ya orangnya datang menguasai wilayah kita, kemudian kita dijajah. Sekarang nggak ada tentara asing di sini, tetapi ada yang sudah menguasai. Udara kita dikuasai orang, laut kita dikuasai orang, kita punya hasil bumi banyak, mau dijual ke pabrik tertentu nggak bisa, harus lewat sini. Ya, Singapura itu antara lain menguasai banyak jalur distribusi untuk hasil bumi. Misalnya di Eropa sana ada pabrik coklat terkenal Toblerone, pasti butuh biji coklat kan? Nah, Anda punya biji coklat dari Kendari sana, Sulawesi. Telepon pabrik Toblerone, aku punya biji coklat kualitas nomor 1, bisa beli nggak? Oke, silahkan. Anda pergi ke Toblerone, tawarin harganya sekian. Itu nggak bisa, Mas, karena Toblerone sudah tanda tangan ke pedagang di Singapura sana, bahwa semua kebutuhan biji coklat Toblerone harus berasal dari Singapura. Jadi kalau Anda potong kompas begitu, andaikan Toblerone-nya mau beli, dia bisa dituntut ke pengadilan oleh Singapura, agen yang di Singapura. Ya, demikian pula mau beli senjata, ya. Ada seorang jenderal bercerita ke saya, dia datang ke pabrik senjata di Jerman sana, sudah deal, beli ini sekian unit, ini sekian unit, ini sekian unit, pulang ke Indonesia, lalu kontak lagi mau menjadikan, pabriknya di Jerman bilang, oh sorry jenderal, nggak bisa, nggak jadi. Kenapa? Kami dituntut ke pengadilan. Oleh siapa? Adalah agen tunggal kami di Singapura. Itu contoh. Nggak ada orang Singapura di sini, tapi kita dijajah. Mau beli nggak bebas, mau jual nggak bebas, karena keagenan sudah mereka kuasai. Itu bentuk penjajahan dalam yang tidak asimetris, tidak dalam bentuk nodong begini, tapi Anda mati kutu. nggak bisa apa-apa ya. Nggak bisa apa-apa. Jadi mau beli senjata pabriknya di Jerman, tapi akhirnya harus ke Singapura. Nanti dia yang ngambil dari sana. Harganya gimana? Dia pasti naik. Oh, dia agen, dia pasti ngambil keuntungan. Nah, akhir-akhir ini bahaya yang diakibatkan oleh munculnya HP mulai disadari. Paling enggak ada beberapa negara yang sudah mulai membatasi penggunaan HP untuk anak-anak. Ya, tadi ada siapa aja? Jerman, Prancis, Norwegia, Swedia, Finlandia, Finlandia, dan sebagainya. Ada sekitar 10 atau 11. Amerika sudah mulai membatasi penggunaan HP untuk anak-anak. Australia menjadi negara pertama yang akan memberlakukan anak di bawah 16 tahun tidak boleh main medsos. Facebook, TikTok, Instagram. 16 tahun. Sedang digodok, akan berlaku mulai akhir tahun ini. Jadi mereka sekarang sedang sosialisasi untuk mempersiapkan. Nah, Anda nggak sadar ya? Coba, dulu kalau Anda beli HP, baterainya bisa copot ya? Iya, benar. Bisa dimatikan total. Sekarang? Baterainya tanam ya. Ditanam. Merek apapun sudah seperti itu. Anda nggak baca. Kenapa itu kira-kira? Saya juga baru kepikiran sih Pak. Karena dulu saya mikir pas saya awal-awal beli HP tanam itu saya ngerasa, wah ini terbaru nih, teknologi terbaru. HP-nya tanam gitu. Karena ditanam, meskipun dimatikan, Anda nggak tahu bahwa itu sebetulnya ada bagian yang masih hidup. Ya kan tanggal masih jalan, ya, jam masih jalan. Anda nggak apa-apa deh tanggal sama jam dan sebagainya. Tapi kalau ada bagian lain lagi yang masih hidup, Anda lagi ngomong apa, Anda di mana, ngerjain apa, ketahuan. Ya, ini sebetulnya sudah menjadi mata-mata kehidupan kita. Ya, ini kita nggak sadar. Nah, yang tahu adalah yang mendesain. Mari kita bikin HP, tanam. Orang awam nggak tahu apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi kita termasuk lambat.
negara-negara maju di mana barang ini ditemukan mulai menyadari bahayanya Tingkat untuk bahaya. generasi muda. Kalau dari muda sudah kecanduan ini, nantinya tidak menghasilkan anak muda yang akan menghasilkan HP, tapi menghasilkan anak muda yang kecanduan dengan HP. Nah, itu mulai disadari bahayanya. Australia dan beberapa negara maju sudah mulai. Kapan Indonesia? Wallahu a'lam. Kita biasanya mengekor ya, mengekor saja. Coba, kenapa kalau siang motor itu lampunya harus nyala? Tahu saya kalau misalkan dalam kecepatan tinggi itu nggak terlalu kelihatan ya, misalkan dari depan. depan. Iya, tapi itu hasil penelitian siapa? Kepolisian Indonesia? Kayaknya bukan. Enggak. Saya dulu ke Australia masuk tahun 88. Motor belum nyala. Lalu beberapa tahun kemudian mulai berlaku motor lampunya harus nyala. Harus nyala itu dalam bentuk nggak ada tombol untuk mematikannya. Di starter jreng ya nyala aja sudah. Itu di tahun 80-an ya Pak ya? Iya, menjelang 90. Di Indonesia seingat saya baru itu sekitar 2000. Iya, artinya kita ngikutin orang. Ya kan? Ya, kita ngikutin orang. Orang melakukan itu gitu. Kenapa ada zebra cross? Ya, kita memudahkan untuk menyeberang. Tapi peringatan ada zebra cross-nya pas di zebra cross-nya. Ini zebra cross-nya lalu palangnya di sini, zebra cross. Mana sempet orang naik motor, naik mobil ngerem. Sudah deket sekali, baru ada zebra cross. Pasti bablas, tidak ada mobil di Indonesia berhenti di zebra cross. Kenapa? Karena tahunnya sudah dekat sekali. Nah, di negeri maju, saya pernah hidup di Australia, kalau ini zebra cross, 50 meter sebelumnya, di aspalnya ditulisin gede sekali, PED, itu singkatan dari pedestrian, pejalan kaki, SING, itu crossing, AHD, ahead. Jadi tulisannya gede, PED, SING, ahead. Gede sekali selebar ya, yang mau dilalui mobil. Jadi kalau kita lagi nyopir lalu melindas tulisan itu, pasti ngerem. Karena 50 meter lagi akan ada zebra cross. Begitu sudah dekat, bener ada orang sudah berdiri di pinggirnya mau nyebrang, mandek kita. Karena memang sudah ngerem dari jauh. Nah kalau kita zebra crossnya di sini, palangnya di sini cuma 5 meter dari situ. Siapa yang tahu dari jauh zebra cross kelihatan? Wong itu sedatar satu hamparan dengan aspal, miring, nggak akan kelihatan. Jadi cara nulis PED SING ahead-nya itu P-nya bukan pendek begini, P-nya panjang begini. SING, C-I-N-G, SING. Itu crossing maksudnya. AHD, ahead. Ada penyeberang untuk pedestrian. Ada tempat penyeberangan orang di depan, maksudnya gitu. Jadi sambil nyopir begitu, malam pun tulisannya gede putih, patching ahead. Begitu kosong, gas lagi. Begitu ada. Nah itu contoh. Kita hanya ikut-ikutan sehingga tidak menghayati kenapa peraturan itu dibentuk. Nah harusnya kita menemukan hal-hal seperti itu. Kalaupun kita mengikuti peraturan dari luar, kita harus tahu maksudnya, lalu dikerjakan dengan benar. Ya itu contoh saja. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi pemerintah kita lebih waspada terhadap bahaya yang dihadapi oleh anak-anak remaja maupun orang-orang dewasa, ya sehingga hal-hal yang diperkirakan akan mendatangkan bahaya luar biasa itu bisa diantisipasi lebih depan. Saya kira Australia nggak main-main, bakal menjadi negara pertama yang melarang anak-anak di bawah 16 tahun supaya tidak menggunakan Facebook, TikTok, Instagram. Penelitiannya pasti udah banyak. Ya, dari case kecil, case rada besar sampai case besar, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Saya kira begitu, Mas. Ya mungkin semoga negara kita juga cepat ya mengadopsi peraturan-peraturan tersebut dan tentunya menghayati maksud dan tujuan dari peraturan tersebut gitu ya Pak ya. Ya, syukur-syukur diberi dasar pemikiran dari situasi yang ada di kita sendiri. Benar-benar. Nggak hanya ikut-ikutan. Ya, terima kasih banyak Pak Abab atas. Sama-sama Mas Arif.
episode kali ini menurut saya sangat luar biasa. Tetap semangat, tetap berharap supaya negeri kita ini maju, jaya, makmur, rakyatnya bahagia. Amin. Karena alam semesta yang ada di tanah kita ini, ya tanah, ya air, ya udaranya luar biasa kaya raya. Masya Allah, kita benar-benar negara yang besar ya Pak ya. Iya. Ya mungkin bisa dimulai dari tingkat keluarga ya, orang tua buat anak-anaknya mungkin coba lebih diwaspadai anak-anaknya yang menggunakan gadget, menggunakan sosial media untuk lebih bijak menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Ya. Makasih banyak Pak Aba atas episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih sudah Assalamualaikum warahmatullahi mendengarkan. wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. South Australia has become one of the first states in the country to officially ban mobile phones from childcare centres. We need to talk about phones and children. The issue has come up again, hasn't it? Because the government is proposing the possibility that they're going to try and limit phone use by children outside of whether or not their parents want them to use the phones or not. Well, there is one place in the world right now where younger children do not have smartphones. That sounds refreshing. It does. It's been a year since a small town in the United Kingdom banned phones for kids under 14.